Hai hai, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni. Saya mahasiswa pada Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Hari ini saya akan membuat sebuah bahan ajar dengan menggunakan PowerPoint ya. Tujuan saya membuat bahan ajar ini yaitu untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Kajian Teknologi Pendidikan Hindu yang akan dijadikan sebagai tugas untuk UAS. Selamat pagi, tabe selamat linguna latai, salam sujud karende malempang, Om Swastiastu. Materi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang triguna di dalam diri. Yang pertama yaitu tentang pengertian triguna. Triguna berasal dari bahasa Sanskerta dari kata tri dan guna. Tri artinya tiga, guna artinya sifat atau bakat. Jadi triguna adalah tiga sifat dasar yang terdapat pada seluruh makhluk. Ketiga sifat manusia yang mempengaruhi sejak masih dalam kandungan sampai pada akhir hayat. Selanjutnya yaitu bagian-bagian triguna. Yang pertama disebut dengan sifat satwam. Yang kedua disebut dengan sifat rajas. Yang ketiga disebut dengan tamas. Yang pertama tadi disebut dengan sifat satwam. Sifat satwam adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Orang yang dominan memiliki sifat satwam dapat membentuk karakter diri atau dapat membentuk karakternya untuk selalu berbuat kebaikan, baik dalam pikiran, tindakan, maupun perkataan, sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, dan selalu menegakkan dharma. Itu orang yang memiliki atau orang yang dominan dengan sifat satwam. Nah, yang kedua itu sifat rajas. Apa sih sifat rajas itu? Sifat rajas adalah sifat yang aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, dan juga angkuh. Ya. Orang yang lebih dominan sifat rajasnya dapat membentuk karakter seperti kreatif, inovatif, dapat juga menjadi orang yang sombong, yang angkuh, cepat tersinggung, dan merasa dialah orang yang paling benar. Itu orang yang memiliki sifat rajas. Ya. Yang ketiga, sifat tamas. Sifat tamas tadi sifat yang dominan dengan malas dan lamban. Orang yang dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, membentuk karakter yang lamban, membentuk karakter yang pasif, mudah menyerah dan tidak mau peduli. Itulah orang yang dominan dengan sifat tamas, ya. Jadi dia selalu berpikir untuk bermalas-malasan, lamban dalam berpikir. Pokoknya dia dominan ke sifat-sifat yang negatif lah istilahnya. Nah, di sini Ibu membuat sebuah contoh ya atau gambar orang yang memiliki sifat satwam. Contohnya seperti ini. Nah, ada orang yang sedang melakukan persembahyangan. Ada orang yang melakukan
sembahyang di pura atau sembahyang di balai keharingan atau sedang melaksanakan basarah misalnya. Yang kedua, ibu mengambil contoh ini. Sifat raja, sifat aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh. Jadi ini. Nah, ibu ambil seperti ini. Ya, gambarnya. Yang ketiga, sifat tamas. Sifat malas dan lamban tadi. Ibu cuma mengambil. Misalnya, pada saat kami sebagai guru atau ibu sebagai guru menjelaskan. Pokoknya tiba-tiba anaknya atau siswanya itu dia hanya tidur-tiduran, mungkin dia capek karena begadang, karena apa, jadi dia timbullah sifat tamas, timbullah malas, lamban dia berpikir, ya. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri orang yang dominan dengan triguna. Sifat manusia atau guna manusia dapat dilihat dari perilaku sehari-hari, ya. Ciri-ciri triguna dapat dilihat dari pola makan, cara berehatnya, perilaku keseharian, dan cara mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat satwam dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku positif. Ya. Ciri-ciri orang yang dipengaruhi sifat rajas, seorang yang dipengaruhi sifat rajas dalam kehidupan dapat menjadikan orang tersebut berperilaku aktif, agresif, dan inovatif. Yang ketiga, ciri orang yang mempengaruhi sifat tamas, ya, dalam kehidupannya dapat menjadikan orang tersebut berperilaku negatif. Pengaruh triguna pada manusia, ya. Triguna dalam diri manusia berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa dipengaruhi oleh guna di dalam diri. Nah, yang pertama yaitu bisa dikatakan dengan surga atau swarga menurut Hindu. Swar artinya terang dan ga artinya jalan. Jadi surga adalah jalan yang terang. Yang kedua neraka atau juga bisa dikatakan neraka adalah tempat orang-orang berdosa disiksa setelah mati. Di sini juga tempat tinggal Dewa Yama atau bisa juga dikatakan dengan Dewa kematian. Selanjutnya yaitu moksa. Moksa merupakan tujuan akhir agama Hindu atau tujuan tertinggi. Moksa artinya kelepasan, kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan atau bisa juga dikatakan dengan kelahiran kembali. Upaya-upaya menyeimbangkan triguna, ya. Sifat triguna tidak dapat dihilangkan namun dapat dikendalikan dan diusahakan untuk meningkatkan diri, memupuk sifat satwam dan mengarahkan sifat rajas ke arah yang positif. Upaya-upaya itu dapat dilakukan dengan melaksanakan ajaran agama Hindu secara baik dan benar. Untuk mengarahkan sifat rajas ke arah positif, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tapa atau pengendalian diri. Yang kedua, brata atau melakukan beberapa pantangan. Yang ketiga, yoga, menghubungkan Atman dengan Brahman. Yang keempat, semedi atau meditasi. Yang kelima, dasa yama brata. 10 cara pengendalian diri. Di sini ada 10 pengendalian diri. Yang pertama disebut dengan Andre Sangsya, artinya tidak mementingkan diri sendiri. Yang kedua sama, artinya tidak suka mengampuni, artinya suka mengampuni dan tahan uji dalam kehidupan. Yang ketiga disebut dengan satya, artinya setia dalam ucapan sehingga menyenangkan kehidupnya.
Yang keempat, ahimsa, artinya tidak membunuh dan tidak menyakiti. Yang kelima disebut dengan dhamma. Dhamma artinya nasihati diri sendiri. Yang keenam, arjawa, artinya jujur, mempertahankan kebenaran, sifat yang tulus dan mau berterus terang. Ketujuh disebut dengan priti, artinya cinta kasih sayang terhadap semua makhluk. Yang kedelapan, prasada, artinya berpikir dan berhati suci tanpa pamrih. Yang kelima, madurya, artinya ramah tamah, lemah lembut, sopan santun. Ya. Yang kesepuluh disebut dengan madarwa, artinya rendah hati. Dasa niyama brata atas 10 pengenalan dan diri. Ya. Bagian-bagian dasa niyama brata sebagai berikut. Yang pertama, kata A, dana, artinya pemberian sedekah. Yang kedua, ijya, artinya pemujaan Sang Yang Widi dan leluhur. Yang bagian C, tapa, artinya melatih diri untuk daya tahan dari emosi agar dapat mencapai ketenangan batin. Yang D, dhyana, artinya tekun memusatkan pikiran kepada Sang Yang Widi. Yang E, swadhyaya, ya, artinya mempelajari dan memahami ajaran-ajaran suci. Yang F, upastaninggraha, artinya mengendalikan hawa nafsu. G, yang bagian G itu disebut dengan mona, artinya membatasi perkataan. Yang bagian H, brata, artinya taat akan sumpah. Yang ke-9 disebut dengan upawasa, artinya berpuasa. Yang ke-10, snana, artinya melakukan penyucian diri setiap hari dengan jalan membersihkan badan dan sembahyang. Kita dapat menerapkan tatwam asi, yaitu tatwam asi berasal dari kata tat, ya, artinya iya, twam artinya kamu, dan asi artinya adalah. Jadi tatwam asi adalah ia adalah kamu, itu engkau. Kata itu bersumber dari Brahman atau sumber segala kehidupan. Tatwam asi mengajarkan manusia itu senantiasa hidup harmoni bersama-sama dalam ruang lingkup sosial, saling tolong menolong dan saling mengasihi. Itu tadi ya tentang materi saya, yaitu tentang triguna, dan saya tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi 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 Om Baik. Terima kasih, selamat menyaksikan, selamat mendengarkan.